Baik, siap rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, yang kami hormati pula Pak Kasat Reskrim dan juga tim yang melaksanakan pengungkapan kasus ini. Dan juga kepada rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan merilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan disertai delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seorang anak. Di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2022 pada jam 18.45 di Jalan Mukodar Tengah, Ciberem, Cimahi Selatan. Adapun modus operandinya, ini pencurian dengan kekerasan yang dilakukan seorang tersangka kepada korbannya, seorang anak, yang mengakibatkan matinya seseorang. Jadi modusnya merupakan pencurian. Sama dengan motif, ini merupakan motifnya sama, niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kepada seseorang yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang mengakibatkan matinya korban. Identitas korban ini seorang anak berumur 12 tahun. Ini PS. Saksi yang diperiksa ini sebanyak 14 orang saksi. Dan identitas tersangka Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical bin Heri Gumilar, kelahiran tahun 2000. Alamatnya di Kelurahan Meleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 19 itu tersangka pengen meminjam HP dari temannya, saudara G. Namun oleh temannya tersebut diledek bahwa kamu ini sudah tahun 2022 masih belum juga punya HP, usaha dong. Nah, ini akhirnya membuat tersangka merasa sakit hati dan juga berniat untuk mencari HP, tapi dengan cara yang tidak benar. Akhirnya dia berniat meminjam sepeda motor. Kemudian setelah meminjam sepeda motor, dia kemudian keluar dan kembali ke rumahnya dan mengambil tas. Tasnya tersebut sudah berisi sangkur. Kemudian setelah itu dia keluar dan mencari sasaran. Pertama dia standby di pom bensin, setelah mengisi minyak, kemudian dia standby melihat situasi masih ramai, dia kemudian berputar-putar dan akhirnya masih melihat situasi ramai, dia menuju ke Jalan Mukobar. Di Jalan Mukobar tersebut dia sempat berputar-putar. Ini juga relevansinya cocok dengan data yang kita temukan. Terlihat dalam CCTV tersangka menggunakan sepeda motor ini berputar-putar di sekitar areal TKP. Dan kemudian relevansi juga dengan hasil pemeriksaan bahwa tersangka kemudian mendapatkan dan melihat sasaran. Dua orang anak yang sedang berjalan, yang akhirnya dilihat satu orang berjalan ke kiri, satu orang berjalan lurus. Dia memilih jalan ke kiri tersebut karena dia memperhitungkan bahwa ini korban yang cukup lemah dan areanya sepi. Sehingga kemudian tersangka turun dan mengejar kepada korban. Pada saat dikejar tersebut, korban sempat lari. Namun kemudian begitu dekat langsung ditikam oleh tersangka. Setelah ditikam kemudian dilakukanlah penggeledahan terkait dengan tasnya, di mana akhirnya tidak ditemukan barang yang diharapkan tersebut. Nah, kemudian dia menggeledah badan juga tidak diketemukan, namun korban akhirnya berteriak. Setelah berteriak minta tolong, akhirnya tersangka melarikan diri. Untuk kronologis pengungkapannya, kami persilakan Pak Kapolres, silakan untuk menyampaikan kronologis pengungkapannya. Baik. Mohon izin Bapak Kapitumas Polda Jawa Barat. Yang saya hormati rekan-rekan media, izin meneruskan yang disampaikan beliau. Kronologis pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka atas nama Rizal ini. Bahwa setelah kejadian itu hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, jajaran Satreskrim Polres Cimahi melakukan olah TKP
Setelah ada laporan dari masyarakat, kita melakukan olah TKP. Kemudian alhamdulillah kita mendapat backup dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan kasus. Bahwa sejak tanggal 19 tersebut, dua tim ini yang dipimpin oleh Bapak Wadir Krimum Polda Jawa Barat dan Kasat Reskrim Polres Cimahi melakukan serangkaian penyelidikan dalam ungkap kasus ini. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, tepatnya tanggal 20 sampai tanggal 22 sama. Tim ini bergerak menyisir, seperti yang disampaikan Bapak Kabid Humas tadi, menyisir semua CCTV yang ada di lingkungan kelurahan tersebut. Karena mohon maaf memang tempatnya padat, akhirnya kita mengambil hampir banyak CCTV yang kita ambil datanya. Dari CCTV tersebut, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik memberikan titik terang siapa pelaku yang bisa diidentifikasi. Dari CCTV itu kemudian beredar di masyarakat. Kemudian kami mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat. Pak, ini tersangkanya kami tahu atas nama Rizal. Karena masyarakat empati dan peduli terhadap kasus ini. Dari serangkaian informasi dari masyarakat itu, tim terus bergerak. Yaitu selain CCTV, kami mempelajari teman-temannya dan alhamdulillah teman-temannya juga memberi informasi yang akurat dan update, termasuk temannya yang pada saat, mohon maaf tanda kutip, tersangka bersama teman ini melakukan minuman keras secara bersama-sama. Kemudian dari hal tersebut kami sudah hakul yakin bahwa tersangka atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar ini, kemudian kami mengekspos kepada rekan-rekan kemarin hari Minggu siapa identitas tersangka. Walaupun tersangka belum kita dapatkan. Kenapa? Sudah ada beberapa tempat yang kami sentuh secara langsung oleh tim kami. Ya, saudara, kabar baik bahwa kasus pembunuhan anak umur 12 tahun di Cimahi, Jawa Barat sudah terungkap dan pelakunya tadi juga sudah dinyatakan, yang Anda lihat juga di layar ini sudah ditangkap oleh kepolisian, jajaran kepolisian dari Polres Cimahi, kemudian juga dibantu oleh Polda Jawa Barat. Motifnya sendiri ini sederhana, di mana memang diduga ini meminum minuman keras bersama temannya, kemudian juga karena saling ejek terkait dengan tidak memiliki handphone di tahun 2022 ini. Kemudian sang pelaku akhirnya memutuskan untuk melakukan tindak pidana pencurian beserta kekerasan. Demikian breaking news. Kami akan lanjutkan informasi berikutnya di program-program berita lainnya, termasuk Kompas Update. Akhirnya tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Resmob melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang ada di Sukasari, Kota Bandung, dan alhamdulillah tersangka ada di tempat tersebut dan akhirnya bisa kita bawa dan amankan di Polres Cimahi. Dan untuk rekan-rekan ketahui, alhamdulillah sekali lagi Allah Maha Baik, Maha segalanya. Sebenarnya Senin ini yang bersangkutan akan melarikan diri kemana? Ke Kalimantan. Tapi sekali lagi Allah Maha Baik, doa orang tua dan doa Bapak Ibu semua dikabulkan, akhirnya tersangka bisa kita tangkap dan alhamdulillah barang bukti yang dipergunakan baik itu sepeda motor, baik itu sangkur, baik itu baju, baik itu jas yang dipakai tersangka, bahkan untuk mengelap, mohon maaf, darah yang ada di sangkur tersebut, sampai sandal, sampai semuanya bisa kita dapatkan semua dan sekarang bisa rekan-rekan lihat di hadapan rekan-rekan. Demikian rekan-rekan. Pasal
yang diterapkan untuk tersangka kita kenakan berlapis-lapis. Selain di KUHP kemudian kita juntuhkan kepada perlindungan anak bersama pasal 340 junto 339 junto 338 junto 365 ayat 3 KUHP serta junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal pidana mati atau semi rumut dan minimal 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan. Sementara masih kita perdalam, walaupun banyak informasi masuk, yang jelas kami akan perdalam siapapun yang membantu, bila itu masuk unsur kita akan proses. Ya, sementara masih dalam pendalaman. Demikian. Masih kita dalami, karena kebetulan orang tuanya juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan masih ada di Mapolres Cimahi untuk pendalaman. Nanti kita akan selesaikan. Korban masih. Jadi pada waktu pengembangan, waktu diamankan, pada saat ditangkap di Sukasari, kita dobrak rumah tersebut, dia lagi dalam keadaan tidur, jadi tidak berdaya. Namun pada saat pengembangan mencari barang bukti ini, dia menyebutkan beberapa tempat, baru dia melakukan perlawanan, bahkan mau melakukan tindakan yang membahayakan. Akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terukur. Demikian. Sementara masih kita perdalam, kita akan gali terus motif yang bersangkutan, termasuk apakah ikut berandalan motor atau geng motor. Tidak, sementara pengakuannya tidak. Jadi saksi tersebut kami ambil dari masyarakat, dari orang tua korban, dan termasuk dari orang tua tersangka. Ada tambahan? Ada disampaikan lagi? Sehari-hari dia tukang parkir, makanya kita periksa dari temannya yang kebanyakan profesi tukang parkir, termasuk yang mohon maaf tadi melaksanakan minuman keras bersama-sama itu. Minuman kerasnya di sebuah rumah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan. Kemudian TKP-nya itu masuk wilayah Andir, Kota Bandung. Namun rekan-rekan ketahui jembatan penyeberangan itu sebelah sini Andir, sebelah sini masuk Cimahi. Jadi dari sebelah sini tinggal nyebrang sedikit sudah masuk wilayah Cimahi. Kurang lebih jaraknya 2 sampai 3 kilometer dia. Cukup? Sudah semuanya, sudah. Tidak ada. Jadi rekan-rekan, kasus ini merupakan kasus yang menjadi perhatian publik, di mana diungkap dalam waktu 4 hari, tersangkanya sudah bisa diamankan. Kita menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolres dan juga kepada tim Pak Kasat Serse, didukung oleh tim dari Polda yang didukung oleh Pak Wadi Reskrimum.
Semoga ini bisa menjadi amal jariah dan kita berharap ini bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terima kasih teman-teman. Ada lagi?